Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alias Herosi dengan NIM 2311110637 dari kelas dari Industri 07C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Stagecoach Problem. Stagecoach Problem adalah masalah yang secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Masalah ini menyangkut seorang pencari keberuntungan mistis di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan komunitas emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut mengharuskan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah yang belum berpenghuni di mana terdapat bahaya serius serangan oleh para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian atau teritori yang kemudian menjadi negara bagian, mana yang akan dilalui dalam perjalanan. Rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1 di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu ke kiri dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi, 4 tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatan dari negara bagian A hingga ke tujuannya di negara bagian J. Pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana, yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos, karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polis standar untuk perjalanan kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian J yang dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Dari A ke B itu 2, dari A ke C itu D itu 4, dari A ke D itu 3, dari B ke E itu 7, dari B ke F itu 4, dari B ke G itu 6, dari C ke E itu 3, dari C ke F itu 2, dari C ke G itu 4, dari D ke E itu 4, dari D ke F itu 1, dari D ke G itu 5, kemudian dari E ke H itu 1, dari E ke I itu 4, dari F ke H itu 6, dari F ke I itu 3, dari G ke H itu 3, dari G ke I itu 3, dari H ke J itu 3, dan dari I ke J itu 4. Berdasarkan tabel tadi, ini merupakan route systemnya. Bisa dicermati baik-baik. Kemudian, memecahkan masalah. Pertama-tama perlu dicatat bahwa pendekatan jangka pendek untuk memilih rute termudah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikutnya tidak akan menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total cost 13. Namun, mengembangkan sedikit pada satu tahap dapat memberikan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, A, D, F lebih murah secara keseluruhan daripada A, B, F. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan percobaan. Namun, jumlah rute yang mungkin banyak 18 dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untuknya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada perhitungan yang lengkap. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal yang saat ini dari yang sebelumnya hingga masalah asli dipecahkan secara keseluruhan. Untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi untuk dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaannya saat ini. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk dilalui guna menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini,
Solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah formulanya. Pertama, biarkan variabel keputusan xn menjadi tujuan langsung pada tahap n. Jadi rute yang dipilih adalah A ke X1, ke X2, ke X3, ke X4, di mana X4 hingga ke J. Kemudian Fn adalah total biaya kebijakan terbaik secara keseluruhan untuk tahap-tahap yang tersisa dengan asumsi bahwa pencari keberuntungan berada dalam keadaan S atau siap untuk memulai tahap N dan memiliki Sn sebagai tujuan langsung. Dengan S dan N, misalkan Xn menunjukkan nilai Xn apapun yang meminimalkan Fn dalam kurung S, Xn, dan biarkan Fn. Kemudian nilai dari CS diberikan oleh tabel sebelumnya untuk C, IJ dengan pengaturan I sama dengan S dan Xn karena tujuan akhir dicapai pada akhir tahap 4 Fs J sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk menemukan Fi dan root yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukan dengan menemukan secara berurutan untuk setiap kemungkinan keadaan S dan kemudian menggunakan F2S untuk memecahkan masalah F1A. Nah, solution prosedur untuk stage 4. Ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahapan lagi yang harus dilalui, maka rute yang ditempuhnya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini dan tujuan akhirnya. Sehingga rute untuk perjalanan kereta pos terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4 dalam kurung S sama dengan F4 SJ sama dengan CSJ, maka solusi langsung untuk masalah N4 adalah tabel berikut ini. Bisa diperhatikan. Kemudian untuk solusi prosedur 2. Solusi untuk masalah tahap kedua yang memiliki 3 tahap yang harus dilalui diperoleh dengan cara yang sama. Dalam kasus ini, F2 X2 sama dengan CS X2 sama dengan F3 X2. Misalkan mencari keberuntungan berada dalam keadaan C seperti yang digambarkan di bawah ini. Nilai minimum dari ketiga angka ini adalah 7, sehingga total biaya minimum dari keadaan C hingga akhir adalah F2C sama dengan 7, dan tujuan langsungnya seharusnya adalah X2 sama dengan E. Berikut merupakan solusi prosedur untuk stage 2. Pertama, melakukan perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D. Menghasilkan hasil berikut untuk masalah N2. Berikut tabelnya. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini, perhatikan bahwa E dan F seri sebagai nilai minimal X2. Jadi tujuan langsung dari keadaan B atau D seharusnya adalah X2 sama dengan E atau F. Kemudian untuk solution prosedur untuk stage 1, beralih ke masalah tahap pertama, N91, dengan keempat tahap yang harus dilalui. Kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S sama dengan A seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini dirangkum selanjutnya untuk 3 alternatif tujuan. Bisa diperhatikan tabelnya. Kemudian making the conclusion,
Eh, Solusi optimal untuk seluruh masalah kini dapat diidentifikasi dari keempat tabel. Hasil dari masalah N sama dengan 1 mengindikasikan bahwa pencari keberuntungan harus terlebih dahulu menuju ke keadaan C atau keadaan D. Misalkan ia memilih X1 sama dengan C. Nah, untuk N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini mengarah ke masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E. Dan masalah N sama dengan 4 menghasilkan S4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, satu rute optimal adalah A, kemudian C, terus ke E, terus ke H, setelah itu ke J. Dengan memilih X1 sama dengan D, mengarah ke dua rute optimal lainnya, yaitu A ke D, terus ke E, terus ke H, terus ke J, dan A ke D, terus ke F, terus ke I, terus ke J. Semuanya menghasilkan total cost F1 dalam kurung A sama dengan 11. Berikut route sistemnya, bisa diperhatikan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.